Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Ciregar. Kali ini saya akan melanjutkan bagian yang terakhir dari rangkaian curhat filsafat untuk mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Jadi bagian ini kiranya akan menjadi jawaban dari problem dan masalah yang saya sudah utarakan sebelumnya. Jadi problem yang saya alami itu adalah sifat kemalasan. Jadi pada bagian sebelumnya saya sudah mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab dari masalah yang saya alami. Jadi pada bagian ini kiranya saya akan menjawab penyebab dan penyelesaian akan hal tersebut. Jadi yang pertama itu saya menanyakan terkait apa yang salah dalam diri saya. Saya memiliki kebiasaan menunda pekerjaan, menunda. Biasanya itu disebabkan oleh hobi saya bermain game. Tetapi hobi bermain game saya itu tidak pernah menjadi atau menyebabkan masalah besar terhadap aktivitas saya, khususnya dalam belajar. Dari sifat-sifat atau kebiasaan yang lain pun tidak pernah menjadi penyebab dari sifat malas saya. Kemudian saya juga menanyakan terkait pengaruh lingkungan terhadap sifat malas saya tersebut. Sama seperti yang pertama tadi, saya sifat lingkungan dan orang sekitar saya tidak juga pernah menjadi penyebab dari sifat kemalasan saya. Bahkan sekolah saya itu dulu menerapkan full day atau full aktivitas dari pagi hingga sore. Kemudian pada masa pertengahan SMA terjadi pandemi virus corona. Pandemi tersebut akhirnya menyebabkan atau mempengaruhi aktivitas masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi aktivitas masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara langsung, tatap muka atau luring, kemudian dilakukan secara tidak langsung atau online. Hal ini juga berpengaruh pada bidang pendidikan di Indonesia. Akhirnya sekolah diminta untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran secara daring. Hal ini akhirnya pada saat pembelajaran daring ini, pembelajaran online di rumah, pada saat ini menjadi sifat kemalasan saya itu menjadi. Jadi saya kecanduan bermain game, kemudian pola tidur, pola makan, kerapian, kebersihan menjadi amburadul. Intinya banyak hal yang baik hilang disebabkan oleh kemalasan. Kemudian kondisi ibu saya yang merupakan orang atau bekerja di bidang kesehatan. Hal ini pun akhirnya menyebabkan aktivitas saya untuk berinteraksi khususnya dengan teman menjadi sangat terbatas. Tetapi kemudian setelah beberapa waktu, akhirnya pemerintah kembali mengizinkan sekolah untuk melaksanakan sekolah secara offline atau luring. Akhirnya saya pun diizinkan untuk mengikuti pembelajaran sekolah secara offline tersebut. Pada saat inilah saya merasa seperti terlahir kembali. Sifat malas yang menjadi pada saat sebelumnya itu kiranya berkurang, bahkan hilang. Kemudian meningkatnya rasa motivasi untuk belajar dan kembalinya sikap teratur dan disiplin yang sebelumnya terabaikan. Berkaca pada hal yang sudah saya jelaskan tadi,
Kiranya sifat malas yang saya alami ini disebabkan oleh kurangnya atau hilangnya interaksi atau silaturahmi, yang dimana di dalam agama itu sendiri silaturahmi itu merupakan obat bagi jiwa dan mental seorang manusia, dan juga memberikan seseorang dan juga silaturahmi memberikan seseorang kebahagiaan, yang dimana apabila kita kaitkan dengan sains, kebahagiaan yang kita dapatkan dari silaturahmi menimbulkan hormon dopamin, yang dimana di dalam sains itu merupakan hormon yang melawan kemalasan. Jadi penyelesaian permasalahan sifat malas yang saya alami dan saya sudah utarakan tadi ternyata sudah terbukti dari tinjauan sains dan agama. Kemudian saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam pembuatan video curhat filsafat ini. Kemudian saya juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, Ibu Unis Sagena, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi saya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.